nanti kita akan coba mengangkat sesuatu yang mungkin kapasitasnya kurang lebih sekitar di 200 atau 300 kilo. Sama-sama kita coba yuk. Ya, kita bisa lihat ini Mio kita nih terangkat nih, Cis. Kasihan banget ini Mio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel J3. Ini di sebelah kanan gue sudah ada, kalau kita biasa kenal, suka namanya, ada yang orang bisa sebut biasanya katrol, chain block. Nah ini kali ini fungsinya, cara kerjanya semuanya sama dengan yang kalian sebutkan ya mungkin ya, atau ada yang di pikiran Anda. Nah ini adalah electric hoist dari Molar, ini dengan tipe HST 600 dengan kapasitas di 1200 kilo ya, atau kurang lebihnya sekitar di 1,2 ton. Electric hoist ini lo bisa dapetin di marketplace dengan harga di 2 jutaan. Nah ini sangat banyak sekali toko-toko yang menjual, ada yang 2 jutaan, ada yang 3 jutaan ya. Mungkin lebih tepatnya tergantung kalian ngedapetinnya di toko-toko yang mana ya, Cisiana. Jadi electric hoist ini dia sudah elektrik, yang dimana kita cukup hanya menekan tombolnya saja di saat kita ingin menaikkan atau menurunkan benda ya, atau dari sling ini sendiri. Nah ini biasanya kalau chain block itu menggunakan rantai. Kalau electric hoist ini pada umumnya, semua umumnya electric hoist itu pasti menggunakan sling ya. Nah sling itu apa namanya, yang seperti tambang ya, tapi dia dari besi ya, itu sling ya, Cis ya. Nah untuk berat electric hoist ini dia agak lumayan, ini beratnya mencapai di 29 kilo ya. Ini berat banget memang, yang pasti harus hati-hati. Dan Molar memiliki berbagai macam size ya, mulai dari misalnya kalian merasa terlalu besar ya, di 1200 kilo atau di 1,2 ton, Molar memiliki kapasitas yang di bawahnya, dan ini adalah tipe yang paling tingginya. Jadi Molar itu punya yang kalau nggak salah 600, 800, bahkan yang di bawah 500 ada ya kalau nggak salah. Nah tapi semuanya sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah kalau kalian bertanya, Bang, perlu nggak sih? Tergantung ya. Kalau misalnya kalian kontraktor sipil yang biasanya misalnya membangun rumah-rumah hanya 1 atau 2 unit, nah biasanya kalau rumahnya tingkat, ini kita perlu banget yang namanya electric hoist ini. Buat apa? Buat naikin semen, adukan, dan yang lain-lain. Bahkan kalau yang kapasitas di 1200 ini kita bisa naikin mixer ya, atau biasa kita sebut molen. Nah itu kita bisa angkat, kita bisa tempatkan di atas, tergantung kapasitasnya yang pasti ya. Oke, sedikit sebelum kita buka, sedikit mungkin arahan dari gua ya. Jadi kalau 1200 itu maksimalnya, alangkah baiknya kalian sisakan di 25% ya dari angka maksimal kapasitasnya dia. Jadi jangan sampai over sekali. Misalnya, oh ini 1200 kita pakai sampai 1150 kilo. Nah ini jangan ya. Kalau bisa itu kita ambil spare-nya di 25% kita sisain. Umpama kalian menggunakan yang kapasitas maksimal mungkin 1 ton masih oke lah ya. Misalnya kalian ngangkat sesuatu benda yang beratnya 980 kilo. Nah ini nggak jadi masalah. Jadi jangan sampai di overin banget ya, karena tidak baik juga. Karena yang pasti alat ini dia selingnya bisa terputus, atau motornya di saat motornya terlepas, nah pertanyaan gue, dia bakal loss ke bawah atau dia akan mengancing. Nah ini gue juga nggak tahu ya, Cis ya. Jadi safety first itu yang pertama ya. Dan pada saat penggunaan kita benar-benar harus berhati-hati sekali di saat kita mengangkat beban-beban yang berat. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung buka aja dan kita akan lihat package pembeliannya mendapatkan apa aja. Oke, ini sudah ada di depan lo. Nah ini unitnya. Nah ini beratnya mencapai hampir di 30 kilo ya, kurang lebihnya. Nah ini aksesoris yang kita dapatkan. Ini apa ya? Jadi ini adalah beban, ini adalah kita untuk mengangkat seperti roller. Jadi bebannya dia tidak statis, melainkan dibuang ke sini dahulu ya. Nah nanti kita akan praktekkan mungkin lebih detailnya. Jadi ini untuk mengurangi kerja berat pada motornya langsung ya. Jadi beban yang kita angkat tidak langsung statis ke gearboxnya ini, melainkan kita bypass dulu ya ke roller ini. Nah ini adalah fungsinya sama seperti gear sepeda ya. Jadi supaya beban itu tidak langsung jatuh kepada gearboxnya ini ya. Jadi
langsung kita alihkan ke sini dulu, baru kita putar. Nanti kita akan praktekkan. Dan di sini klaimnya, ini klaimnya. Nah, ini klaimnya kita mendapatkan 2 dan sudah diberikan juga untuk kunci-kuncinya. Dan di sini ya, ini ada manual booknya, jadi kalian mungkin bisa baca-baca. Nah, ini adalah posisinya terbalik ya. Ini posisinya terbalik karena memang nanti ya ini tulisannya posisinya terbalik karena memang harusnya posisinya begini ya. Ini adalah di bagian atas ya. Nah, makanya tulisannya seperti ini. Di sini kalian bisa lihat ya. PA 1200 ya. Di sini ada red lifting ya 600 sampai 1200 ya, dan red voltasenya di 230. Ada insulation ringnya di B, untuk lainnya protection ring IP40 ya. Panjangnya 6 sampai 12 meter ya ini ya. Dan di sini ada input powernya di 1500 watt. Nah, untuk 10 menit untuk work quotanya di sini oh ya waktu bekerja ya, ini mungkin ya, ini yang gua tangkap. Jadi dia maksimalnya di 10 menit ya. Oke, kalau kalian bertanya nanti ini 1500 ini dia satu pas. Jadi di sini masih sangat friendly sekali, bisa kalian gunakan kalau misalnya kalian misalnya untuk workshop apa namanya home industry ya. Ini kalian bisa gunakan yang tadi gue bilang juga untuk pekerjaan sipil-sipil seperti kalian ngerjain 1 atau 2 rumah. Nah, ini kalian bisa gunakan karena memang listriknya juga di sini sangat friendly sekali, cuma hanya satu pas. Dan di sini ya. Nah, ini dia ada saklarnya ya. Ini kita coba buka. Ini kita coba putuskan dulu. Nah, jadi dia kabelnya terpisah ya, terpisah. Nah, ini antara kabel power. Nah, ini adalah kabel power dan ini adalah kabel saklar yang nanti akan menjulur ke bawah. Nah, di sini ada 2 pengaturan mode ya. Nah, di sini ada posisi on dan posisi off ya. Jadi off-nya cukup kita tekan saja dan kita putar ya. Nah, ini pada saat kita putar ini posisinya dia hidup on ya. Nah, nanti kita akan coba juga. Dan di sini kalian sudah tahu ya, ini adalah tombol naik dan turun. Nah, ini sangat mudah sekali sebetulnya untuk pengaplikasiannya. Tapi kalau misalnya memang dia di outdoor, kalian taruh di outdoor ini harusnya baiknya ini diberikan bungkus plastik ya seperti tadi. Nah, supaya air dia tidak masuk karena supaya takutnya gerimis dan lain sebagainya. Jadi lebih awet juga untuk ini. Atau bisa juga kalian misalnya ini statis ada tempat. Nah, ini bisa kalian langsung skrup aja ya ke salah satu tempat atau bagian apapun. Nah, jadi di sini sudah mati. Nah, tinggal operatornya tinggal bekerja saja naik dan turun seperti itu. Oke, guys, kalau untuk secara fungsi gue bisa ngegunain, tapi tadi yang gue bilang gue agak sedikit kurang paham. Misalnya kita anggap motor ini dia rusak, tiba-tiba rusak ataupun tiba-tiba pas kita gunakan mati lampu ataupun mati listrik, apakah dia akan langsung drop turun ke bawah atau seperti apa? Nah, ini gue juga kurang tahu. Nah, yang jelas di sini juga dia sudah ada. Ini adalah fungsi dari mana pada untuk menyetop dayanya. Jadi pada saat kalian kencangkan ya, ini dia naik ke atas ngegulung, pada saat di sini sudah maksimal tertarik seperti ini. Nah, dia otomatis terputus. Jadi dia tidak akan melilit sampai, jadi kalian tidak perlu pada saat kalian ngegulung ini pencet aja sesuka hati, karena nanti pada saat dia sudah mentok seperti ini dia akan mati dengan sendirinya seperti itu, karena di sini sudah ada terkoneksi dengan saklarnya. Oke, guys, kalau untuk secara build quality jujur ini bahannya solid sekali ya. Untuk bracketnya semuanya sudah sangat baik sekali dan seharusnya seperti itu. Dan kita akan lihat nanti performanya seperti apa. Nah, nggak usah banyak bicara lagi, gue pengen langsung coba aja dan kita aplikasikan dulu ya. Untuk electric hoist ini di bagian atas, nanti kita akan coba mengangkat sesuatu yang mungkin kapasitasnya kurang lebih sekitar di 200 atau 300 kilo. Sama-sama kita coba yuk. Oke, guys, ini sudah gue aplikasikan. Nah, ini lu bisa lihat di bagian atas. Ya, jadi di bagian atas ini, nah ini gue tempatkan sementara ya. Kenapa? Karena memang mengingat di sini juga masih sedang renovasi di bagian bawah. Nah, jadi gue cuma hanya bisa menempelkan, cuma hanya menggunakan tali strap aja. Jadi ini yang gue lingkarin ke beton ya seperti itu. Dan harusnya tidak seperti itu. Harusnya atasnya statis, mati ya. Jadi ya bawahnya aja yang main. Nah, ini agak sedikit bermasalah karena memang bagian atasnya dia nggak statis ya seperti itu. Nah, ini cuma hanya sementara aja sifatnya, cuma hanya untuk peragaan aja, kurang lebihnya seperti ini. Dan ini yang gue maksud tadi ya, ini adalah saklar on off ya. Jadi di sini posisi mati ya, kita tidak bisa pencet. Nah, di sini ya putar ke kanan dia posisi hidup ya. Jadi, nah ini kalau gue pencet seperti ini,
Nah, dia otomatis terlock, dia mati ya. Nah, ini kalau kita turunkan seperti ini. Nah, jadi dia bisa turun seperti ini ya. Nah, ini adalah fungsinya sebagai pemberat ya. Ini adalah fungsinya sebagai pemberat supaya yang ditakutkan nanti pada saat misalnya terjadi putus ya, supaya dia tidak kemana-mana. Ini adalah fungsinya sebagai pemberat juga dan sebagai ring juga, ring pada saat supaya buat terhentinya stopper di bagian atas seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat dan ini kita akan ulur sampai habis bagian bawah. Ini kurang lebih memang sampai di 12 meter ya. Di sini memang cukup panjang sekali dan ini sama. Untuk seling ini kita tetap harus rawat ya. Dirawat dengan cara apa? Ini kita lumasi, bisa menggunakan Loctite ML11. Nah, semacam sejenis itu, jadi kita bisa lumasin ini semuanya supaya dia tidak karat ya. Karena ini seling ini dia pasti akan karat juga ya dengan berjalannya waktu seperti itu. Dan ini kita akan gulung kembali. Yap. Nah, seperti ini. Nah, jadi sedikit gue bahas dari suaranya agak lumayan sedikit kasar, tapi memang tipikal gearboxnya memang seperti ini yang gue rasakan. Tapi untuk dia menggulungnya ini menurut gue sudah sangat cepat ya, maupun dia menurunkan katrolnya ataupun menarik ya atau mengangkat beban, ini sudah cukup baik kalau menurut gue. Nah, tinggal kita akan coba berikan beban aja yuk, kita akan lihat sama-sama kira-kira sekuat apa. Nah, di sini gue pengen coba di motor Mio ya. Nah, ini kita turunkan terlebih dahulu. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini gua nggak tahu bobot dari Yamaha Mio ini berapa. Nah, tapi yang jelas ya kita bisa lihat ini Mio kita nih terangkat nih, Cis. Kasihan banget ini Mio. Nah, jadi penggunaannya sangat mudah sekali dan ini yang pasti ya. Dari beban yang diberikan di 1200 kilo yang gua rasa mungkin kurang lebih Mio sekitar 250 sampai 300 ya. Mungkin ya. Kalau nggak salah ya mungkin kayaknya nggak nyampe 200 kilo lebih lah harusnya. Ya. Jadi cetek kalau misalnya cuma hanya untuk mengangkat Mio yang pastinya ya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini gue ingin menunjukkan bagaimana cara kita menggunakan roller ini. Jadi ini ya, ini kita tempelkan dulu ke bagian atas ini. Kalau kalian bisa lihat ya. Nah, ini di sini sudah disediakan. Ini hooknya kita tempelkan ke sini. Nah, seperti ini. Dan kita tinggal turunkan dulu. Nah, seperti ini. Dan di sini ada kancingannya. Ini kita buka terlebih dahulu kancingannya. Nah, ini seperti ini ya. Ini kita buka, ini sangat mudah sekali. Nah, ini kita tinggal buka seperti ini aja. Jadi kalau sudah terlepas seperti ini, kita tinggal memasangnya ke sini. Nah, ini lebih tepatnya. Nah, ya. Nah, seperti ini. Jadi tidak sulit. Nah, setelah kita pasang kembali seperti ini, kita cukup memasang kancingannya lagi ya. Seperti ini. Nah, oke ya, seperti ini ya, udah sangat mudah sekali. Nah, jadi kalau saat ini ya, dia berbeda. Yang dimana
Tadi dia mengandalkan satu secara statis langsung dibebankan kepada gearbox. Kalau dia melainkan kalau ini dia harus digunakan roller terlebih dahulu. Jadi fungsinya adalah supaya meringankan beban juga ya, meringankan beban juga. Jadi karena beban ini tidak langsung statis pada poros utamanya ya. Jadi melainkan dia menggunakan roller seperti ini dulu. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini ya, guys ya. Oke, guys, gua rasa mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita ya. Dan ini adalah mungkin sedikit simulasi yang bisa gue berikan bagaimana cara kita menggunakan electric hoist dari Molar ini. Dan kalau gue rasa ini sangat worth it banget dengan harga 2 jutaan yang pasti sangat membantu kalian ya. Bang, kuat atau tidak? Yang makanya tadi gue bilang jangan pernah bebankan dia ke titik maksimal dari kapasitasnya. Kalau memang 1200, saran dari gue kalian hanya gunakan di angka maksimal di 1 ton aja atau di 1000 kilo ya. Ini jangan lebih dari situ, itu kalau saran dari gue. Oke, guys, gue Gugun pamit undur diri bersama tim G3 Channel. Doakan terus supaya channel ini bisa terus bermanfaat dan bisa terus memberikan inspirasi buat kalian yang pastinya akan memberikan terus pengetahuan yang luas tentang tools dan semuanya yang pasti bakal menunjang pekerjaan kalian ataupun hobi kalian. Gue pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.